semuanya, selamat datang di Pod 7 Buka Suara Gali Makna. Podcast seru dari kelompok 7 yang membahas isu-isu menarik dan dalam nih, tapi dengan cara yang santai. Kenalin, aku Indira. Dan aku Nashwa. Hari ini kita akan bahas topik yang sangat-sangat menarik dan krusial banget nih di kalangan remaja, yaitu keren atau candu, perspektif rokok di kalangan remaja. Wah, keren banget gak sih, dari judulnya aja pasti dapat manfaat yang banyak kalau kita dengerin sampai Iya. habis. Seru banget. Tapi ini Nas, ngomong-ngomong kita kalau misal ngobrol berdua kayaknya ada yang kurang nih. Nah, kita kedatangan siapa nih Dir hari ini? Kita hari ini kedatangan tamu spesial nih guys. Langsung aja, please welcome Seno Duta FKM Unar 2023. Yeay. Halo Indira, halo Nashwa. Hai Sen. Seno. Gimana nih kabarnya? Aku baik, Alhamdulillah, alhamdulillah. baik. Kamu gimana kabarnya Sen? Aku juga alhamdulillah baik. Dengar-dengar nih, Seno nih kan udah jadi duta FKM Uner ya. Dengar-dengar lagi daftar jadi duta Uner ya 2024. Keren banget. Sebelumnya aku udah terpilih jadi finalis Duta Wah. UNER dan sedang masa road to Grand Final Duta UNER 2024. Mari kita Tanggal semua 17 doain nanti ya. Grand tanggal Finalnya. 17 guys, jangan lupa. Mari kita semua doain ya buat Seno biar lancar semua. Amin. Amin. Semoga lulus dan jadi duta Unar 2024. Amin. Dan makasih juga buat Seno udah ngeluangin waktunya untuk datang ke Pos Event kali ini ya. Karena pasti jadwalnya sibuk banget, Dir. Bener banget. Kan calon duta Unar gimana gak sibuk jadwalnya. Oke, langsung aja gak sih Nas, kita langsung bahas ke topik kita hari ini. Boleh, baik. Untuk perspektif rokok di kalangan remaja nih, menurut Seno, sebagai duta UNER harusnya nggak ngerokok nggak sih? Harusnya Ya, sih, tentunya harusnya. Ya, terus banyak banget nih kayaknya yang nganggap rokok itu tuh keren gitu. Menurut Seno gimana? Jujur sih Nashwa, di sekitaran aku masih banyak banget yang nganggep kalau rokok itu keren. Apalagi kita sebagai kalangan remaja banyak banget kan tongkrongan-tongkrongan yang kalau nggak ngerokok itu dianggap kurang asik gitu Oh kan. iya, bener Bener banget, bener banget. Jadi sekarang ini tuh kayak vape atau pot itu kayak jadi alat gaul mereka buat bisa masuk ke tongkrongan tertentu. Jadi nggak hanya bener rokok banget. konvensional aja ya nggak sih? Heeh. Banyak banget kayak yang dikalungin di leher terus mereka pergi kemana-mana tuh aku sering banget liatnya. Terus menurut kamu apakah rokok atau vape itu lebih efektif gitu daripada rokok konvensional? Jadi sebenarnya vape ini adalah rokok elektrik kan ya. Ya. Dan mereka nganggep kalau vape ini lebih praktis karena nggak perlu Nggak perlu si cetek tadi ya. Terus cuman pakai chargeran dan bisa dikalungin tadi kan. Nggak perlu Nggak perlu. bawa korek. Jadi lebih praktis dan sekarang kan vape itu ada liquidnya kan. Nah itu banyak banget rasanya. Jadi mereka lebih prefer buat pilih vape padahal ya sama-sama aja dampaknya buat kesehatan dari diri kita gitu. Ya, karena kan tetap ada nikotinnya di sana. Karena kalau misal nyoba nih sekali pasti bakal kayak kecanduan terus-terusan buat Bener nyoba banget. gitu kan. Ada Iya. zat adiktifnya. Nah, berarti sekarang tuh circle-circle anak-anak muda tuh udah mulai ganti ya dari yang pakai rokok batang yang kita tahu rokok atau Konvensional. rokok konvensional itu jadi ke pot atau vape gitu ya. Mm-mm. Oke, bener banget nih. Nah, kalau ngomong-ngomong soal persepsi nih, Sen. Kalau persepsi iklan dan media kan tentunya pasti perannya besar banget nih ya. Nah, kan dulu tuh banyak banget iklan rokok di TV, kayak apa, entahlah rokok apa, pokoknya banyak kan dulu tuh. Iya. Kayak bener-bener, ngerasa orang rokok tuh ngerasa kayak dirinya tuh maco atau keren. Gimana nih menurut kamu, Sen? Dulu kan sempet ada kita lihat di TV kan banyak banget iklan rokok ya, Ya, yang betul. bersebaran. Betul. Nah sekarang udah dikurangin masanya, tapi mereka malah pindah ke festival-festival yang ada di sekitar kita kayak misal festival lari mungkin, terus ada konser juga. Oh, iya. Mereka Oh, tuh konser sih, ngesponsorin gitu. Tapi ya balik lagi. Jadi mereka nganggep kalau budaya ngerokok itu udah biasa banget di sekitar kita gitu. Oh, sampai membudaya gitu San? Mungkin Mm-mm. berarti karena lingkungannya juga ya. Mungkin kamu ada contohnya, ada ceritanya Ya, gitu. mungkin ada kayak sesuatu hal yang pernah kamu alamin bisa diceritain. Jadi sebenarnya di tongkrongan itu kalau
satu anak nggak ikut ngerokok, kayaknya ada peer pressure gitu kan. Nah, kayak di ada situ, rasa sungkannya gitu nggak sih? padahal balik lagi mereka nggak tahu kalau bahaya rokok itu gimana. Betul. Dan fun fact, ada budaya di Jawa Timuran, terutama aku yang ngalamin ya. Wow. Nah apa tuh? itu ada suguhan rokok yang disediakan pada saat pengajian. Nah kastanya tuh kayak jajanan pasar gitu-gitu, yang kue basah. Info baru ini buat Jadi aku. kastanya tuh sama, ditaruh di tempat yang sama. Jadi mereka tuh maka itu buat pancingan istilahnya, buat Oh, I see. Oh, ada target pecandu-pecandu. pasar khusus ya. Jadi pecandu rokok itu biar terpancing ikut buat ikut pengajian. Seperti kita kan anak remaja pada candu kan tentang rokok gitu. Wah, berarti ini kayak bener-bener suguhan yang aslinya kue-kue basah, kue Iya. basah, tapi diganti dengan rokok. Wah, bisa dibilang seperti Info itu. baru sih Aku ini. baru tahu sih itu. Dan fun fact, itu kan kita di rumah ya, Iya. yang notabene sirkulasinya, ruangannya tertutup, terus ventilasinya kurang. Jadi pada saat kita menyalakan rokok ya, yang kena impact ya perokok pasif itu. Jadi ibu hamil mungkin, Iya. anak-anak kecil Bahaya bakal banget. kena impact gitu. Bahaya banget nggak sih, Dir, kalau kayak gitu caranya. Jadi kayak dampaknya tuh nggak ke diri kita sendiri, tapi ke orang-orang sekitar mereka juga gitu Iya. loh. Nah, jadi nih Sen, dari kayak media terus lingkungan budaya itu bareng-bareng kayak ngebentuk image kalau orang rokok itu kayak wajar atau bahkan sering diwajarkan itu sampai menjadi budaya kayak studi case yang kamu ceritain itu tadi ya. Bener banget. Wah, Gila kan? Parah sih. parah sih. Sudah dianggap keren terus Udah dianggap jadi budaya, dan itu tuh pengajian loh yang menyangkut agama. Aku baru tahu jujur. Iya, sebagai orang bukan orang Jawa nih, aku juga baru tahu nih. Terus juga, tapi beside of dianggap keren itu tadi, orang-orang tuh sekarang juga udah mulai memandang itu jadi sebuah hal negatif tahu ternyata. Aku dengar dari beberapa teman-teman aku juga. Itu gimana Sen menurut kamu? Ya benar banget. Jadi sekarang masyarakat mungkin lebih aware ya terhadap kesehatan diri mereka. Jadi sekarang sudah mulai banyak muncul kawasan tanpa rokok, dan dekan kita tercinta Prof. Santi Martini merupakan salah satu pelopor dan pengusung dari komunitas RGTC atau Research Group Tobacco Control, yang mana komunitas tersebut memunculkan kawasan-kawasan tanpa rokok yang ada di Indonesia. Jadi kita sebagai tenaga ahli dan kesehatan masyarakat yang tugasnya adalah preventif, yaitu mencegah, bisa bergabung di komunitas tersebut. Wah, sih Nah, bisa. Keren ya, itu juga mungkin bisa ngurangin dampak-dampak buat perokok pasif yang sebenarnya lebih bahaya ya ke perokok pasif, untuk ngurangin penyakit-penyakit yang nggak diinginkan. Terus, tapi gimana nih, kalau misalnya masih ngelihat ada yang bandel gitu, yang bebel gitu di kawasan tanpa rokok dan masih ngerokok gitu. Apalagi ya di tadi ya kawasan tanpa rokok atau KTR. Apalagi di kampus nih Nah, kita. Gimana tuh Sen menurut kamu? jadi balik lagi ya, kita mungkin di sini-sini aja kali, dan mungkin ditegur dikit karena Boleh, balik boleh. lagi, Kalau teman sendiri mungkin baiknya ditegur ya. biar nggak ngerasa tersinggung. Iya. Karena balik lagi, rokok konvensional maupun rokok elektrik atau vape itu sama aja dampaknya, bisa ke jantung, kanker paru-paru, kemudian banyak lagi lah pokoknya dampak negatif, apalagi perokok pasif. Nah, setahu aku nih ada studi kalau cairan vape itu sangat memperlemah dari daya tahan paru-paru kita loh. Oh, Mm-mm. ngaruhnya malah lebih banyak ya daripada rokok konvensional ya. Jadi sama aja, beda kemasan doang, tapi ya dampaknya sama aja. Sama Both of aja. them sama aja. Sama-sama ada nikotinnya, ada zat adiktif Adiktif, berbahaya. Iya. Terus nih, karena tadi ada stigma negatif, tadi orang-orang udah mulai sadar kan, tadi kata kamu kan. Orang-orang tuh sekarang banyak yang FOMO Sen. Banyak
generasi muda kayak kita Iya, iya. sekarang ini tuh banyak banget yang tiba-tiba FOMO jadi pelari, Jadi yang tiba-tiba jadi anak anak gunung. gunung, terus kayak Itu sebenarnya sahabat bagus sehat. nggak sih? FOMO yang bagus sih menurut aku. Iya. Itu Iya. gimana, Sen? Mungkin Ya kamu bagus banget sih. Iya, Tapi Ada cerita? Ada cerita aku apa? aku ada teman yang mana dulu itu perokok berat banget Terus dan sekarang udah transisi nih ke jalannya lebih benar. Oh. Dia itu ikut komunitas lari, udah mengurangi Wow. mengurangi, Keren banget itu. dosis rokok juga, dan juga ikut komunitas renang juga. Wow, keren ya. Jadi dia tuh ngerasa lebih sehat, lebih fit dan nggak ngos-ngosan ketika bernafas kayak gitu. Terus juga sih nggak sih kalau misalnya kita pikir-pikir lagi nih, kalau misalnya ngerokok, apalagi pakai rokok konvensional kan, itu sekarang kan mahal-mahal banget ya. Yang paling murah tuh 20.000 mungkin, aku nggak tahu karena aku juga bukan perokok ya. Mungkin segitu. Terus itu bisa jadi habis sehari, terus seminggu, sebulan setahun. berapa? Sebulan. Nah, Mending kayak uangnya dibuat dibuat dari jalan-jalan Nah, mungkin betul. atau Iya mungkin sih. kayak beli makanan yang lebih sehat Iya, buat benar-benar. kebutuhan sehari-hari gitu kan. Bener banget dari yang diceritain Sun tadi kan nggak hanya buat berhenti ngerokok tapi bisa lebih produktif lagi seperti kayak ngikutin komunitas lari, ngikutin komunitas renang gitu kan. Jadi lebih produktif dan hidupnya lebih sehat lagi. Nah, gitu guys. Jadi kalau kalian mikir rokok itu keren, kalian mikir rokok itu kece, enggak guys, itu sangat menyakiti badan kalian dan orang-orang sekitar kalian. Jadi sebelum terlambat, mending stop deh. Bener banget sih daripada buang-buang duit ya kan. Iya, benar banget. Jadi ingat ya guys, jadi keren itu nggak harus dengan ngerokok atau nge-vape. Justru orang yang keren itu dia yang bisa jaga kesehatannya, bisa hidup sehat. Kayak yang di TikTok mungkin kan udah banyak ya yang lewat ya. Iya, benar banget. Terus mungkin juga bisa cari support system. Nah, bener banget. Mungkin bisa cari pacar atau mungkin sahabat atau temen yang Iya. bisa mengarahkan ke hal yang lebih baik lagi. Tapi kita nggak ngarahin kalian untuk menjauhi teman-teman kalian yang ngerokok Bener ya. banget. Takut Mungkin dijauhin iya, malah kan. Iya, mungkin bisa kalian malah yang ngajak Nah, untuk berhenti ngurangin, ya, untuk berhenti. Dan ingat nggak ada kata untuk terlambat buat Berhenti. berubah. Ya, Iya. berubah yang Dan lebih baik. keluar dari zona nyaman kita gitu. Betul banget. Kita udah sampai nih di penghujung segmen pada hari ini. Terima kasih banyak untuk Seno atas waktunya. Aku tahu kamu pasti sibuk banget dan makasih banyak udah nyempetin untuk datang ke sini. Oke, makasih ya Sen. Aku juga Iya. mau ngucapin terima kasih ke Sobat Pod 7 yang udah dengerin sampai habis episode kali ini. Jangan lupa follow, share, and share ke teman-teman kalian supaya dapat manfaatnya juga nih. Ya, segitu aja. Sampai ketemu lagi di Pod 7 berikutnya. Stay healthy, stay happy, dan tetap keren tanpa rokok. Bye!